Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa. Saat ini yang sedang menyaksikan channel Agung Pos YouTuber, saya M. Sarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi, sedang berada di ruang yang sangat representatif ini, yaitu ruang Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan bersama Bapak Inspektur Bapak Hendro Suwarno SOS LSI. Selamat pagi Pak Hendro. Pagi Pak. Pak Hendro, terima kasih kami sudah diterima untuk berwawancara singkat tentang tupoksi inspektorat, dan mungkin ada inovasi-inovasi yang dibangun oleh Pak Inspektur, karena dari catatan kami Pak Inspektur ini sudah ibaratnya sudah berkarat mungkin di inspektorat ini, karena dari awal PNS menurut catatan kami sudah 37 tahun. Ya. Dan sudah menjadi inspektur 2 kali ngulang, pernah inspektur tapi ada orang lain juga yang mengganti, terakhir masih juga menjadi inspektur. Tentu ini pengalaman yang sangat berharga, yang perlu dicontoh oleh ASN dimanapun yang menonton di channel Agung Pos YouTuber. Sebelum kita melanjutkan, tolong tekan subscribe, karena subscribe Anda akan menjadi amal ibadah kami, karena kami akan lebih bersemangat lagi menyajikan berita-berita maupun inovasi-inovasi dalam pervideoan. Pak Hendro, mungkin Bapak selama di sini 37 tahun, bahkan mungkin lebih, sudah berinovasi banyak tentang kemajuan inspektorat ini dan tentang pembinaan kepada ASN yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Silakan Pak, diceritakan. Terima kasih dan selamat datang kami ucapkan dari Agung Pos YouTube. Jadi berbicara ke inovasi, ada baiknya kita Inspektorat Kabupaten Oki kita berbicara ke tupoksi dulu, yang mana dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu terdiri dari 1 orang inspektur, 1 orang sekretaris, 5 orang inspektur pembantu atau yang disingkat Irban, diantaranya 4 Irban 1 sampai 4 dan 1 Irban investigasi. Irban itu bukan kecamatan-kecamatan Pak? Wilayah? Wilayah. Berapa kecamatan 1 Irban? Itu dibagi, dan itu sifatnya juga tidak dalam 1 tahun kita rolling ya, saya. Nah, jadi di dalam itu ada untuk sekretariat ada Kasubag, bendahara, dan staf sejumlah 14 orang. Jumlah personil fungsional yaitu aparat pengawas intern pemerintah Inspektorat Kabupaten terdiri dari auditor media sebanyak 4 orang, auditor muda sebanyak 9 orang, auditor pertama 4 orang, PP UPD media itu 5 orang, PP UPD muda 5 orang, PP UPD pertama 1 orang. Ya, jumlah seluruh berapa? Jumlah seluruh 42 orang. Ya. Itu ada personil di inspektorat, dibantu ada beberapa TKS sejumlah lebih kurang 20 orang. Ya. Itu untuk tenaga operator komputer di Inspektorat Kabupaten Oki. Artinya masih menggunakan tenaga non PNS Pak? Ya, ada PNS, tapi sifatnya bukan yang honor Pak, tenaga sukarela. Ya. Nah, jadi itu dia penghasilannya dari beberapa penunjang kegiatan yang ada operator. Nah, dalam menunjang kegiatan per tahun kita ambil 2021 itu kita selalu awal mulainya membuat peraturan Bupati ataupun surat keputusan Bupati tentang PKPT, yaitu program kerja pengawasan tahunan, yang setiap tahun kita laksanakan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri yang untuk tahun 2001 adalah nomor 23 tahun 2020 tentang perencanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi kami
pembuatan PKPT tersebut berdasarkan Permendagri yang dikeluarkan setiap tahun. Dalam pelaksanaan kerja ada beberapa yang di luar daripada PKPT ataupun peraturan Menteri Dalam Negeri, antara lain koordinasi dengan APH, yaitu adanya koordinasi supervisi pencegahan korupsi dengan KPK dan tindak lanjut dengan BPK. Nah, pertama untuk pelaksanaan daripada tupoksi kita, yaitu melakukan pembinaan pengawasan kepada OPD-OPD yang dilakukan dua kali setahun, dan untuk dana desa itu dilakukan juga per semester 2 kali setahun, termasuklah SD dan disiplin pegawai negeri. Nah, jadi inspektorat dalam melakukan pemeriksaan pengawasan pembinaan, jika ditemukan ada kelemahan-kelemahan, kita rekomendasikan apabila itu berbentuk uang, kita harus setor ke kas daerah atau ke kas desa untuk desa. Nah, kalau itu berupa sanksi administratif berupa disiplin terhadap PNS itu, kita usulkan untuk dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Itu untuk pengelolaan anggaran, Pak? Itu untuk disiplin PNS. Oh, yes. Jadi di luar, misalnya itu pegawai itu sudah sekian hari, sekian bulan atau sekian tahun tidak melaksanakan tugas, ya, itu kita sampaikan ke Bupati, nanti ada keluar untuk penerbitan SK Bupati melalui Badan Kepegawaian. Sepanjang 2 tahun terakhir, Pak, kita tidak bisa dasar berbicara. 2 tahun terakhir disiplin itu bagaimana sekarang? Apakah ada juga yang indisipliner? Ya, nah itulah. Ya. Jadi kalau itu mungkin bisa nanti di ini atau ya itu ada, Pak. Iya. Jadi mungkin nanti di keluar aja. Ya. Nah itu setiap tahun ya memang ada temuan ya. Ya, ada temuan yang disiplin, maka kita berikan sanksi-sanksi yang cukup berat. Iya. Berupa pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Iya. Karena itu cuman inspektorat mengusulkan, rekomendasikan. Ya. Berdasarkan hasil itu, Pak, tim gabungan, tim ad hoc yang terdiri dari atasan langsung dinas yang bersangkutan, ditambah unsur pengawasan inspektorat dan unsur dari kepegawaian. Itu untuk kalau ada sanksi-sanksi disiplin yang kira-kira tingkat sedang dan berat. Nah, tapi kalau tingkat ringan itu cukup oleh inspektorat. Tapi itu pernah terjadi, artinya pernah ada. Ya, walaupun tidak banyak mungkin ya. Cukup banyak. Ya, lanjut, Pak. Ya. Nah, jadi itu Nah, untuk desa-desa, apabila kita temukan kelemahan misalnya dalam pelaksanaan pekerjaan, kurang volume atau ini, karena itu sudah kita suruh pengembalian ke kas desa. Kas desa kalau itu menyangkut dengan waktu. Kalau itu soal dana desa, bukan penyimpangan yang disengaja. Iya. Nah, kita juga ada koordinasi dengan APH dalam hal misalnya ada kasus-kasus yang pelimpahan dari APH, itu kita lakukan pemeriksaan dan kita sampaikan hasilnya kepada APH. Artinya APH itu berdasarkan laporan kita, Pak? Iya. Jadi dia menyurati kita, buat surat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan desa, dana desa di ini. Iya. Jadi kita lakukan pemeriksaan, kita sampaikan, dan nanti apabila itu mungkin menurut DAPH untuk ditingkatkan kepada ini, kita melakukan penghitungan kerugian negara. Pak Inspektur, kita ini kan bukan hanya cuma pemeriksaan ya, tapi kita juga pembinaan. Pembinaannya seperti apa kita sosialisasikan kepada ASN atau para pejabat pengelola? Jadi kita di dalam pemberian sosialisasi yaitu kita terjun dalam pemeriksaan salah satunya, dan sosialisasi kita ada niat pelaksanaan
terkait gratifikasi, Ya. yang itu kerjasama dengan KPK kan, dan hal-hal lain yang menyangkut dari pengelolaan keuangan daerah. Ya. Ya. Artinya kita tegas dalam hal itu. Ya, Ya. kita sangat tegas, bahkan dalam setiap pelaksanaan itu kan ada kita lakukan review. Iya. Review yang dilakukan oleh inspektorat. Ya. Pernah juga mungkin APH terjun langsung ke objek sasaran korupsi mungkin Ya. yang tanpa sepengetahuan inspektorat pernah terjadi. Nah, kalau sepengetahuan kami, kejaksaan mengajak kami. Oh, selalu bersama-sama. Sama-sama kami, Ya. tidak usah disebut desanya, kami Ya, ke desa. tidak perlu itu Pak. Yang penting itu pernah terjadi. Ya. Ya. Dari Polres kami sama-sama. Iya. Jadi kita dominan, kita yang meriksa, mereka tuh Ya. untuk sebagai pendamping untuk tahu itu. Kan ini yang pengelola anggaran bukan cuma kepala desa, banyak juga kan. Ya. OPD juga Ya. ada. Dan Ini bagaimana dengan OPD tentang hal itu Pak? ya, terhadap OPD tadi 2 semester kita lakukan Ya. pemeriksaan. Jadi dalam bulan Juni dan di akhir Desember. Iya. Itu. Jadi kita lihat pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana Iya. dan perencanaan sejauh mana kematangan dalam perencanaan tersebut. Iya. Demikian juga kan di ranah pendidikan juga kan ada dana-dana yang mengalir ke sekolah-sekolah, itu tetap menjadi pengawasan kita. Iya, jadi pengawasan kita yaitu salah satunya dana BOS. Iya. Nah, jadi dana BOS itu kan ada 4 triwulan, kalau kita periksa 2 semester berarti 2 triwulan. Ya, artinya jangan main mereka yang menyalahgunakan dana-dana desa, dana BOS, kita tetap bertindak tegas. Iya. Jadi sejauh ini kalau kita ada pemisahan, misalnya kita lakukan pemisahan di bulan 2. Iya. Nah, bulan 2 ini, di bulan 4 kita tagih tindak lanjut itu. Iya. Jadi misal ada temuan, temuan itu kita tagih tindak lanjutnya. Iya. Harus sudah diselesaikan atau belum dari temuan-temuan Temuan tersebut. itu. Ya, artinya kita masih memberikan tenggang waktu untuk perbaikan. Iya. Administrasi. Dalam 60 hari mereka sudah harus menindaklanjuti itu. Nah, maka dengan itu artinya kita tetap tegas dalam hal-hal penyimpangan yang disipliner juga termasuk itu. Pak Hendro, di ujung waktu mungkin ada hal-hal yang penting disampaikan kepada pengelola anggaran, kepada kepala sekolah, baik SD maupun SMP masih ranah organ kabupaten, kepada kepala desa, kepada OPD, silakan Pak. Ya, kami harapkan seluruh OPD atau penyelenggara negara, yaitu baik pemerintahan daerah dalam hal ini Kabupaten Agam Komering Ilir, kecamatan, para camat dan kepala desa, kepala sekolah baik SD SMP kiranya dalam mengelola keuangan daerah maupun negara harus sesuai dengan RAP ataupun apa yang bisa samping RAP dan ada tupoksi mungkin pelaksanaannya sesuai dengan RAP yang sudah dibuat ataupun sesuai dengan DPA yang sudah menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan penganggaran dan belanja masing-masing OPD. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, untuk 2021 alhamdulillah Inspektorat Kabupaten Agam Komering Ilir yaitu untuk kapabilitas APIP ini Pak, aparatur pengawas intern pemerintah itu yang APIP kita termasuk level 3. Ya, sudah level akhir itu alhamdulillah berapa tahun kita sudah level 3. Kemarin penghargaan langsung oleh Kepala BPKP diserahkan kepada Bupati. Ya, itulah BTP itu mungkin ya. Itu BPKP Pak. Oh, BPKP. Ini dari BPK semester kedua semester 1 terakhir bulan Juli untuk tindak lanjut BPK, hasil pemeriksaan BPK, OKI ranking 1 dari 18 kabupaten kota provinsi kan. Jadi OKI ranking 1. Untuk SPI survei pengendalian internal itu kerjasama dengan KPK, alhamdulillah OKI
nomor urut kedua Ya, untuk wilayah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya. Nah, yang terakhir kemarin tanggal 4 Februari dari Korsubga, Koordinasi Supervisi Ya. Pencegahan Korupsi, itu yang dikeluarkan oleh KPK 8 area. Ya, ya. Jadi 8 area Korsubga itu alhamdulillah kita mencapai 78% atau ranking 4 se-Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Inspektur, Ya. kita kan ada penyelenggara pengguna anggaran. Iya. Nah, seharusnya seperti apa nih penyelenggara pengguna anggaran menggunakan anggaran ini? Berdasarkan apa? Iya. Iya. Penyelenggara negara yaitu OPD maupun desa maupun kecamatan itu yang terdiri dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, Ya. PPTK, PPK, Ya. bendahara, baik pengeluaran, pembantu maupun bendahara penerimaan, kiranya dalam pengelolaan keuangan daerah negara berpedoman pada peraturan dan ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku. Itu, Bang. Artinya tidak boleh semena-mena dalam menggunakan anggaran. Tetap ada aturan dan tupoksi mungkin ya. Jadi, Mereka harus membantu ini. Ya, Ya. jadi dalam penggunaan harus mengacu kepada daftar ataupun DPA yang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Yang berlaku. Pak Inspektur, satu lagi pertanyaan inti. Selama Pak Inspektur menjadi inspektur, adakah pejabat yang tersandung hukum? Kalau ada, berapa banyak? Ya, kalau pejabat yang tersandung hukum, ya sudah ada beberapa orang itu sudah dijatuhi hukuman, yaitu dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Ya. Nah, di samping itu ada beberapa pegawai termasuk sudah puluhan, Ya. yaitu indisiplin, Ya. yaitu melalaikan ataupun tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, Ya. sehingga kita rekomendasikan untuk diberhentikan. Ya. Nah, alhamdulillah ya beberapa itu sudah banyak, 60-an sudah diberhentikan, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Padahal ini kan mereka kita sudah sosialisasi, mengadakan pembinaan, tapi memang mungkin tidak bisa ditolerir lagi. Itulah tindakan tegas kita. Mereka harus dipecat, kira-kira. Ya, itu Ya. terakhir tindakan kita setelah kita berikan peringatan dulu, karena dalam melakukan pemeriksaan terhadap indisiplin itu berjenjang, yaitu adanya teguran atasan langsung, adanya pemeriksaan dari inspektorat, dalam arti kata berupa tingkat ringan. Ya. Jadi disiplin tingkat ringan inspektorat, kalau sudah tingkat sedang dan berat itu dilakukan pemeriksaan secara gabungan atau ad hoc yang terdiri dari atasan langsung dari dinas yang bersangkutan ditambah unsur pengawasan dan unsur dari kepegawaian. Itu pernah terjadi Pak seperti itu? Pernah terjadi. Pernah terjadi. Dan memang Ya. sudah banyak itu kita lakukan terhadap Ya. OPD-OPD, dinas-dinas atau yang ada pegawainya indisiplin, itu berdasarkan laporan dari kepala OPD masing-masing. PD masing-masing. Ya, artinya segencar apapun kita mengadakan pembinaan, sosialisasi, tapi ada juga tipikal yang nyeleneh, Pak. Ya. Pegawai ini yang namanya manusia, kan? Ya. Tapi seharusnya manusia yang dikasih Allah akal pikiran yang sempurna, berpikirlah kalau itu bukan hak kita di luar undang-undang yang dilakukan, seharusnya begitu Pak. Ya. Mungkin ada himbauan terhadap para pengguna anggaran di akhir wawancara kita, silakan. Ya. Jadi kami harapkan kepada para penyelenggara negara, terutama daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, kiranya dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan anggaran kita masing-masing agar dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjadikan dalam pelaksanaan tersebut sesuai dengan aturan. Demikian Pak. Ya. Terima kasih. Pak Endro Suwarno.
Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menerima kami untuk berwawancara eksklusif. Insya Allah ini akan menjadi edukasi kepada para penonton, para ASN, dan para pengguna anggaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir maupun secara umum. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Suwarno, Bapak Endro Suwarno. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.